11 Adab ulama atau guru. Menurut Imam Al-Ghazali, menjadi figur ulama berkualitas, tentunya tidak hanya mereka yang mampu melihat ayat-ayat kauliyah, Al-Quran Sunnah, dan kauniyah alam semesta, tetapi juga harus mempunyai jiwa spiritual dan adab-adab sebagai seorang ulama yang bisa mempengaruhi akhlak masyarakat, dan memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya kepada kehidupan kemanusiaan. Imam Al-Ghazali 450–505 Hijriyah, dalam risalahnya berjudul Al-Adab Fid Din dalam Majmuah Rasail Al-Imam Al-Ghazali Kairo, Al-Maktabah At-Taufiqiyah, T. halaman 431, menjelaskan tentang adab-adab seorang ulama. Adab orang alim atau guru, yakni, tidak berhenti menuntut ilmu, bertindak dengan ilmu, senantiasa bersikap tenang, tidak takabur dalam memerintah atau memanggil seseorang, bersikap lembut terhadap murid, tidak membanggakan diri, mengajukan pertanyaan yang bisa dipahami orang yang lamban berpikirnya, merendah dengan mengatakan, "Saya tidak tahu," bersedia menjawab secara ringkas pertanyaan yang diajukan penanya yang kemampuan berpikirnya masih terbatas, menghindari sikap yang tak wajar, mendengar dan menerima argumentasi dari orang lain meskipun ia seorang lawan. Dari kutipan di atas, dapat diuraikan ke-11 adab orang alim atau guru, sebagai berikut. Pertama, tidak berhenti menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak ada batas akhirnya, karena kewajiban ini dilakukan sejak dari ayunan ibu hingga liang lahat. Kedua, bertindak dengan ilmu. Orang alim atau guru, hendaknya bertindak berdasarkan ilmu, terlebih dalam hubungannya dengan ibadah. Di luar ibadah pun, suatu tindakan juga harus sesuai dengan ilmu terkait. Ketiga, senantiasa bersikap tenang. Orang berilmu, tentu bersikap tenang dalam menghadapi berbagai persoalan. Inilah salah satu hal yang membedakan antara orang berilmu dan orang tak berilmu. Terlebih dalam menghadapi murid-murid yang menjadi tanggung jawabnya dalam kependidikan, seorang guru hendaknya bersikap sabar dan tidak emosional. Keempat, tidak takabur dalam memerintah atau memanggil seseorang. Orang alim atau guru dituntut meneladani sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak mungkin. Hal ini sejalan dengan hadis yang menyatakan bahwa ulama adalah para pewaris Nabi. Kelima, bersikap lembut terhadap murid. Sangat tidak dianjurkan orang alim atau guru bersikap keras, apalagi kejam terhadap murid-muridnya, sebab hal ini akan sangat berpengaruh terhadap perilaku mereka. Keenam, tidak membanggakan diri. Orang alim atau guru hendaknya tidak membanggakan diri atas semua prestasi yang diraihnya, sebab hal ini bisa membawanya pada sikap ujub, yakni mengagumi diri sendiri yang ujung-ujungnya menimbulkan kesombongan. Ketujuh, mengajukan pertanyaan yang bisa dipahami orang yang lamban berpikirnya. Tingkat kesulitan pertanyaan yang diajukan kepada seorang murid, misalnya, harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan berpikir atau seberapa luas pengetahuannya. Kedelapan, merendah, dengan mengatakan, "Saya tidak tahu." Kesembilan, bersedia menjawab secara ringkas atau sederhana pertanyaan yang diajukan penanya yang kemampuan berpikirnya masih terbatas. Kesepuluh, menghindari sikap yang tak wajar. Seorang guru hendaknya selalu bersikap wajar terhadap murid-muridnya. Ia tidak perlu bersikap terlalu keras atau sebaliknya terlalu lembut. Kesebelas, mendengar dan menerima argumentasi dari orang lain, meskipun ia seorang lawan. Seorang guru hendaknya bersikap akomodatif terhadap argumentasi dari manapun asalnya, termasuk dari orang yang tidak sependapat dengannya, dengan cara mau mendengarkan dan mempertimbangkan untuk mengkaji kuat tidaknya argumentasi itu. Maksudnya seorang guru tidak boleh bersikap a priori terhadap pendapat orang lain. Intinya, figur ulama berkualitas tidak hanya mampu mengkaji khazanah klasik secara cerdas dan analitis, atau mampu mengikuti perkembangan zaman secara adaptif, akomodatif,
kontekstual, tetapi juga harus mempunyai jiwa spiritual yang mengandung nilai-nilai akhlak yang akan mempengaruhi karakteristik umat dalam kehidupannya.